Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku bakal share ke kalian tentang jalur seleksi mandiri yang ada di UIN Suka atau UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa buat nonton video ini sampai akhir dan jangan di skip. Jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya juga supaya teman-teman dapat notifikasi kalau aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya terlebih dahulu nih teman-teman, aku pengen jelasin kalau di video kali ini aku juga nanti bakal ngasih contoh ya, ngasih lihat teman-teman gimana cara mendaftarnya, meskipun tidak secara detail ya. Tapi insya Allah harapannya teman-teman ada sedikit gambaran ketika teman-teman nanti mau daftar di jalur yang akan aku sebutin ini. Oke, langsung aja. Kalau gitu kita langsung masuk ke bagian yang jalur seleksi mandiri ya. Nah, yang jalur seleksi mandiri ini ada 4 jenis seleksi teman-teman di UIN Suka atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itu yang pertama ada CPT atau Computer Based Test. Terus yang kedua ada jalur prestasi. Yang ketiga ada jalur portofolio. Nah, jalur portofolio sendiri ini nanti dibedah lagi teman-teman. Jadi ada beberapa macam gitu ya. Nah, untuk jalur CPT sendiri merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan ujian online menggunakan sistem operasi Android. Seleksi CPT dilakukan di rumah menggunakan ponsel dan berpaket data internet yang telah disiapkan oleh peserta ujian. Jalur prestasi ya, yang kedua merupakan seleksi bagi calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi bidang non-akademik, seni, olahraga, keagamaan, hafalan Al-Quran minimal 26 juz, dibuktikan dengan syahadah atau sertifikat tahfiz, atau prestasi kejuaraan tingkat nasional, juara 1-3 yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Lembaga Negara Republik Indonesia selama di bangku SMA atau sederajat. Lanjut, yang portofolio yang terakhir merupakan jalur seleksi menggunakan nilai UTBK atau UMPTKIN ya. Jadi UMPTKIN ini kan OTW ya, tanggal 17 nanti kalau nggak salah. Nah, itu nanti teman-teman maksimalin skor teman-teman di UTBK atau UMPTKIN. Karena kalau misal teman-teman nggak lolos, teman-teman nanti bisa pakai skor UTBK atau skor UMPTKIN buat daftar jalur mandirinya UIN Suka. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus kemudian di jalur ini juga ada jalur mandiri portofolio untuk khusus difabel ya. Jadi calon mahasiswa atau para siswa-siswa yang pengen daftar di UIN Suka tapi difabel nih gitu ya, teman-teman bisa menggunakan jalur portofolio yang difabel. Serta portofolio keberagaman juga ada untuk calon mahasiswa yang non muslim atau berada di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, kayak gitu teman-teman. Untuk informasi lengkap mengenai jalur yang khusus difabel ada di sini ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Terus untuk cara mendaftarnya nanti bakal aku lihatin setelah membaca persyaratan khususnya ya. Yang pertama, untuk jalur portofolio nilai UTBK SNBT dan UMPTKIN adalah yang pertama, calon mahasiswa dengan nilai UTBK mengupload sertifikat nilai UTBK tahun 2024. Khusus 2024. Yang kedua, UMPTKIN juga sama ya. Nanti mengupload nomor peserta UMPTKIN dan dokumen pendukung tahun 2024. Nah, nanti teman-teman akan disinkronisasi nih nilainya dengan yang teman-teman upload di situ gitu. Jadi nggak bisa dipalsukan. Lanjut, persyaratan jalur portofolio difabel calon mahasiswa. Yang pertama, difabel calon mahasiswa baru menghubungi PLD UIN Suka untuk melakukan konsultasi peminatan dan pemilihan prodi. Yang kedua, difabel calon mahasiswa baru dapat secara mandiri atau dengan bantuan PLD melakukan pendaftaran melalui jalur seleksi mandiri portofolio. Yang ketiga, difabel calon mahasiswa baru dapat menghubungi PLD UIN Suka untuk konsultasi pilihan prodi. Nah, ini ya untuk linknya ataupun untuk nomor telepon ataupun emailnya ya. Persyaratan jalur portofolio mahasiswa asing. Nah, ini tadi kelewatan ya teman-teman ya. Yang ada di sini ini ada juga ini ya, juga merupakan seleksi untuk mahasiswa baru luar negeri ini ya. Ini belum aku baca tadi teman-teman. Nah, ini juga ada untuk mahasiswa asing, nanti bisa menghubungi CDCIA ya, UIN Suka. Nah, ini io.uinsuka bla bla bla. Nah, ini ya teman-teman nanti bisa menghubungi ini aja.
Persyaratan untuk yang jalur keberagaman, yaitu untuk yang 3T ataupun non-muslim tadi. Yang pertama, lulusan SMA atau sederajat atau pesantren, muadalah atau sederajat ya, KTP non-muslim atau KTP berdomisili 3T. Mengupload surat rekomendasi pimpinan organisasi keagamaan atau masyarakat, mengupload esai bertema keberagaman. Yang kelima, mengupload statement of purpose. Lanjut, kelompok ujian jalur mandiri. Yang pertama, program studi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sains dan kelompok ISOSUM atau Islam, Sosial, dan Humaniora. Yang kedua, peserta seleksi jalur mandiri dapat memilih 4 pilihan prodi. Nah, ini peluang lolosnya jauh lebih besar ya, karena 4 prodi. Yang ketiga, kelompok ujian CPT untuk pilihan prodi sains, nanti peserta mengikuti kelompok ujian CPT IPA. Untuk yang ISOSUM, peserta mengikuti kelompok ujian CPT IPS. Materi seleksi atau tes jalur mandiri CPT, yang pertama TPA, tes potensi akademik. Yang kedua, DI atau Dirasa Islamiyah, terdiri dari Al-Quran dan Hadis, SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, Tauhid, Akhlak, dan Fikih. Yang ketiga, tes bahasa, yaitu bahasa Arab dan Inggris. Yang keempat, TKD IPA untuk yang tadi milih IPA ya. Ada matematika, kimia, biologi, fisika. Yang IPS pun ada juga, yaitu TKD IPS, sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Untuk jadwalnya kita langsung lanjut ke yang mandiri. Untuk CPT, pendaftaran dan pembayaran 3 April sampai 19 Juli. Jadi udah dibuka dari kemarin-kemarin sampai terakhirnya 19 Juli. Pelaksanaannya 16 sampai 24 Juli. Tergantung nanti jadwal teman-teman yang teman-teman peroleh itu di tanggal berapa untuk ujiannya. Pengumuman 31 Juli. Masa sanggah 1 Agustus sampai 7 Agustus. Untuk jalur prestasi yang hafiz atau punya prestasi-prestasi tadi, yang lain-lain tadi ya, prestasi nasional, juara 1 sampai 3 dan lain-lain, teman-teman bisa daftar dari 3 April sampai 25 Juni. Terus kemudian pelaksanaan verifikasi online 1 sampai 4 Juli, pengumuman 11 Juli, masa sanggah 12 sampai 18 Juli. Nah, untuk jalur prestasi nggak ada tes-tes ya. Portofolio juga nggak ada tes-tes lagi ya, karena udah pakai nilai UTBK atau UMPTKIN tadi ya. Nah, untuk portofolio keberagaman sendiri itu tanggal 3 April sampai 25 Juni sama ya untuk pendaftaran. Proses seleksinya juga sama, pengumumannya juga sama, masa sanggahnya juga sama seperti jalur prestasi. Untuk yang portofolio nilai UTBK atau UMPTKIN, ini agak berbeda timelinenya karena dia masih menunggu pengumuman SNBT ya, SNBT ataupun UMPTKIN ya. Jadi masih cukup lama, yaitu pendaftarannya 13 Juni sampai 19 Juli, proses seleksi 16 sampai 24 Juli, pengumumannya 31 Juli, masa sanggah 1 Agustus sampai 7 Agustus. Untuk portofolio difabel ya, itu nanti pendaftarannya 3 April sampai 19 Juli, proses seleksi 16 sampai 24 Juli, pengumuman 31 Juli, masa sanggah 1 Agustus sampai 7 Agustus. Nah, ini untuk prosedur masa sanggahnya seperti ini ya. Yaitu yang pertama, peserta yang dapat mengajukan sanggahan dalam masa sanggah adalah mereka yang dinyatakan tidak lulus. Yang kedua, peserta hanya dapat mengajukan sanggahan atau keberatan paling lama 5 hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi. Yang ketiga, pengajuan sanggah dikirim melalui email sebagai berikut, dengan subjek sebagai berikut. Yang keempat, Uinsuka berhak menerima atau menolak sanggahan yang diajukan peserta. Nah, ini untuk yang S2 ya teman-teman ya. Dan di sini aku cuma bacain yang S1 aja. Jadi buat teman-teman atau kakak-kakak yang mungkin nonton video aku dan belum aku jelasin tentang S2 ataupun S3-nya, nanti bisa mengunjungi linknya aja, di sini ada ya tulisannya Uinsuka bla 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 bla. Nah, seperti itu. Nah, oke, langsung aja kalau gitu aku lanjut ke yang cara mendaftarnya. Nah, untuk cara mendaftarnya ini seperti ini ya, teman-teman nanti klik dulu bagian yang ini. Nah, https admisi uinsuka.ac.id. Nah, kalau udah nanti tampilannya seperti ini nih.
Nah, jadi nanti teman-teman itu disuruh membayar terlebih dahulu. Bayar biaya pendaftaran, habis nanti teman-teman bayar biaya pendaftaran, teman-teman bakal mendapatkan PIN dan juga nama password ya. Nanti baru bisa masuk ke akunnya, gitu. Nah, jadi kayak gini. Nah, di sini itu udah ada ini teman-teman ya. Nah, udah ada jalur seleksi dan kode bayarnya masing-masing ya. Nanti kode bayarnya ini digunakan untuk bayar. Nah, langkah untuk mendaftarnya, teman-teman klik daftar. Nah, di sini kan ada tulisan login nih, tapi nggak ada tulisan daftar ya, nggak ada ya. Adanya cuma masuk aja ya. Nah, jadi teman-teman itu harus bayar dulu nih, teman-teman ya. Ini ID pendaftaran dan PIN didapatkan dari slip yang didapatkan setelah teman-teman melakukan pembayaran di bank. Untuk membayarnya bisa di Livin ya, Mandiri yang mobilnya itu ya, lewat HP itu ya, atau lewat link aja itu bisa. Nah, untuk tutorial pembayarannya nanti teman-teman tinggal klik aja nih, ini diklik kayak gini ya, atau yang link aja tinggal diklik aja, yang Mandiri juga kayak gitu. Nah, di dalam sini juga udah ada tutorial cara membayarnya. Nah, teman-teman tinggal baca aja di sini. Nah, kayak gini, ini yang lewat ATM. Kayak gini. Nah, terus di sini juga udah ada kode pembayarannya. Ini juga sama yang link aja, udah ada kode pembayarannya di sini. Nah, ini juga nih udah ada kode pembayarannya. Nah, untuk cara membayarnya itu sebenarnya sama teman-teman ya, yaitu pakai kode pembayaran dan tanggal lahir seperti ini. Jadi nanti teman-teman masukin kode pembayaran dan tanggal lahir. Kode bayar tiap jalur itu beda-beda. Kayak gini ya. S1 Mandiri jalur prestasi, terus S1 jalur Mandiri CPT, IPA, IPS itu kode bayarnya berbeda-beda. Nah, nanti dimasukin di sini ya. Terus digabung sama tanggal lahir, formatnya DDMMYYY gitu ya. Nah, jadi nanti kalau digabung seperti ini. Kayak gitu. Kalau teman-teman kesusahan untuk menentukan kode pembayaran lengkapnya, teman-teman bisa langsung pakai yang ini aja, simulasi pembayaran ya, sebelahnya login, klik simulasi pembayaran. Nah, terus teman-teman pilih aja pengen jenjang apa, misal nih S1, fakultasnya misal fakultas sains dan teknologi misal ya, gini. Terus prodinya misal prodi teknik informatika. Nah, jalur pendaftarannya tinggal pilih aja. Misalnya aku pengen jalur yang IPA nih ya, CBT IPA. Nah, tanggal lahir tinggal masukin aja. Misal tanggal lahirnya berapa nih teman-teman? Tanggal lahir 2009 misal ya. 2009 bulan Mei tanggal 18. Nah, udah ya. Udah seperti ini, tinggal klik kode pembayaran. Nah, nanti akan muncul nih. Nah, kode pembayaran teman-teman tuh ini. Nah, nanti tinggal masukin kode pembayaran ini pada saat teman-teman bayar lewat Livin Mandiri ataupun bank ATM Mandiri ataupun link aja. Nah, kode bayarnya tuh ini teman-teman. Kayak gitu. Kalau teman-teman kesusahan untuk ngegenerate atau ngebuat kode pembayaran secara manual, teman-teman tinggal gunain aja fitur simulasi pembayaran yang ada di atas ini. Nah, kalau udah, teman-teman bayar aja sesuai dengan keinginan teman-teman lewat Bank Mandiri, lewat Livin, ataupun lewat yang link aja. Nah, setelah itu teman-teman baru login deh di sini pakai username dan password. Username itu 8 digit, PIN atau password itu 16 digit ini ya. Nanti akan muncul kok kayak gini ya. Ini ada apa namanya? PIN ya, PIN di sini ada kayak gitu. Terus kemudian di sini ada kode juga. Nah, ini antara kode apa ya ini teman-teman ya? Kode pembayaran mungkin ya teman-teman ya. Kayak gitu. Pokoknya nanti di dalam ininya itu udah ada gitu teman-teman ya. Karena aku di sini belum bayar, jadi aku belum tahu secara pastinya ini nanti tulisannya kayak gimana. Gitu. Tapi kita coba lihat ya yang lebih jelasnya. Nah, ini nih. Udah ada nih. Ya, berarti benar ya teman-teman ya. Untuk kode ini itu adalah kode pembayaran. Kok kode pembayaran? Kode username. Gitu. Jadi nanti kode ini ya.
kode titik-titik. Nah, ini masuk bagian nama, ini kode, ini nanti yang teman-teman masukin ke bagian yang ini username atau kode. Ini juga sama kode dan password. Ini juga sama bagian sini kode dan password. Mana nih yang ini? Nah, ini nanti pokoknya ada ya teman-teman di sini ya. Kalau misal nanti ada sesuatu yang aneh, teman-teman langsung hubungi aja pihak admisinya, kayak gitu. Admisi Winsuka. Tadi kan udah ada nih nomornya. Kalau misal nanti nggak muncul nih teman-teman kode pembayarannya, nanti hubungi aja admisinya. Admisinya tadi mana ya? Untuk nomornya ya. Di sini teman-teman. Bentar aku cariin ya. Ini ada. Nih ya, nanti kalau teman-teman mengalami kendala, teman-teman hubungi admisinya aja di sini di WhatsApp ini +6281723020020. Biasanya lebih cepat responnya itu lewat WhatsApp dibanding email ya, karena kalau WhatsApp kan langsung aja ada notif. Meskipun email ada notif, tapi biasanya jarang buka gitu ya. Lebih cepat atau fast responnya di WhatsApp gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada kendala atau masih bingung, langsung aja hubungi WhatsApp admisi Win Sunan Kalijaga yang ini. Oke, kayak gitu aja teman-teman untuk jalur masuk Winsuka yang S1 tahun 2024. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misal masih ada yang dibingungin, kalau misal aku juga bisa menjawab, insya Allah aku bakal jawab. Tulis saja pertanyaannya di kolom komentar. Atau teman-teman bisa langsung menghubungi aja admisi Winsuka yang ada di gambar ini. Nah, kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video aku. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.